Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, saya Dwi Rizky Mulyani, NIM 0406201011, Program Studi Ilmu Hadis, Fakultas Usuluddin dan Studi Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai hadis mutawatir. Kata mutawatir secara bahasa terbentuk dari isim fa'il dan dhamirnya tawaturun yang berarti mutatabi'un, atau datang berturut-turut dan beriringan antara satu dengan yang lainnya. Sedangkan secara terminologi, mutawatir adalah suatu hadis yang diriwayatkan oleh banyak rawi yang secara umum mustahil bersepakat berbohong dari awal sanad hingga puncaknya atau Nabi Muhammad SAW. Imam Nawawi menjelaskan bahwa hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang memiliki ilmu dengan kejujuran mereka secara pasti dari orang yang semisal dengan mereka mulai dari awal sanad hingga akhir sanad. Sedangkan M. Ajaz Al-Khatib mengatakan hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang mustahil secara adat mereka akan sepakat untuk melakukan dusta dari sejumlah rawi yang sama semisal dengan mereka dari awal sanad sampai kepada akhir sanad dengan syarat tidak rusak jumlah perawi tersebut pada seluruh tingkatan sanad. Jadi dapat disimpulkan bahwa hadis mutawatir adalah hadis yang memiliki sanad yang pada setiap tingkatannya terdiri atas perawi yang banyak dengan jumlah yang menurut hukum adat atau akal tidak mungkin bersepakat untuk melakukan kebohongan terhadap hadis yang mereka riwayatkan tersebut. Hadis mutawatir memiliki beberapa syarat. Yang pertama yaitu diriwayatkan oleh banyak rawi. Terdapat perselisihan mengenai jumlah minimal tentang banyaknya rawi. Pendapat yang terpilih paling sedikit ada 10 orang. Ada juga yang berpendapat minimal 4 orang dalam setiap tabaqat, sebagaimana dikemukakan oleh Abu Al-Thayyib karena dianalogikan kepada saksi dalam qazaf. Ada yang mengharuskan 5 orang, dianalogikan dengan jumlah nabi yang memperoleh gelar ulul azmi. Ada yang mengharuskan 20 orang karena dikiaskan dalam Quran Surah Al-Anfal ayat 65 yang artinya, hai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 1000 daripada orang kafir, disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti. Penentuan jumlah tersebut sebenarnya relatif, karena yang menjadi tujuan utamanya adalah terpenuhinya syarat yang ketiga, yaitu mustahilnya mereka bersepakat melakukan dusta atas berita yang mereka riwayatkan. Syarat yang kedua, jumlah bilangan rawi tersebut terdapat pada seluruh tingkatan sanad. Syarat yang ketiga, menurut kebiasaan mustahil mereka berdusta. Mereka mungkin tinggal di negeri yang berbeda-beda, bangsa yang berlainan, dan mazhab yang berbeda-beda. Berdasarkan hal ini, maka banyaknya orang yang menyampaikan berita tidak begitu saja ditetapkan bahwa khobarnya itu mutawatir. Kadangkala jumlah rawinya lebih sedikit, namun khobar yang disampaikannya adalah mutawatir. Penetapan tersebut sesuai dengan kondisi para perawi. Dan syarat yang terakhir yaitu khabar mereka disandarkan kepada panca indera. Seperti misalnya perkataan mereka sami'na, kami telah mendengar, ro'aina, kami telah melihat, atau lamasna, kami telah merasakan. Jika khabar mereka itu disandarkan pada akal seperti alam semesta ini baru atau hudus, maka khabar seperti itu tidak dinamakan mutawatir. Hadis mutawatir menunjukkan pada pengetahuan yang sifatnya pasti atau al-ilmu ad-daruri, yaitu sesuatu yang meyakinkan. Dengan kata lain, manusia dipaksa untuk membenarkannya secara pasti.
sama seperti ia menyaksikan perkara itu dengan mata kepalanya sendiri. Sehingga bagaimana mungkin ia meragukan perkara yang telah dibenarkannya. Itulah yang disebut dengan khobar mutawatir. Oleh karena itu, hadis mutawatir seluruhnya diterima. Tidak diperlukan lagi pembahasan mengenai kondisi para perawinya. Hadis mutawatir terbagi menjadi dua, yaitu hadis mutawatir lafzi dan hadis mutawatir maknawi. Yang dimaksud dengan hadis mutawatir lafzi adalah hadis yang mutawatir lafaz dan maknanya, atau hadis yang mutawatir riwayatnya pada satu lafaz. Sedangkan menurut Ajaz al-Khatib, hadis mutawatir lafzi adalah hadis yang diriwayatkan dengan lafaznya oleh sejumlah perawi dari sejumlah perawi yang lain yang tidak disangsikan bahwa mereka akan bersepakat untuk berbuat dusta dari awal sanad sampai ke akhir sanadnya. Sedangkan yang dimaksud dengan hadis mutawatir maknawi adalah hadis yang mutawatir maknanya saja, bukan pada lafaznya, atau sejumlah perawi yang mereka itu mustahil bersepakat untuk berdusta. Mereka meriwayatkan beberapa peristiwa yang berbeda, namun pada satu perkara tertentu memiliki kesamaan, sehingga perkara tersebut menjadi perkara yang mutawatir. Hukum hadis mutawatir. Syekh Muhammad Sholih Al-Munajjid mengatakan tentang hukum hadis mutawatir bahwa khobar mutawatir itu harus dibenarkan secara pasti, karena hadis tersebut memberikan faedah ilmu yang bersifat qat'i dan daruri, meskipun tidak ada dalil lain yang menunjukkan kepadanya. Contoh hadis mutawatir lafzi. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, siapa saja yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka hendaklah ia bersiap-siap untuk menempati tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Bukhari di dalam Sahih Al-Bukhari nomor 1291. Kedudukan hadis mutawatir. Hadis mutawatir jumlahnya banyak sekali dan sudah pasti sahih, sehingga tidak dibahas lagi dalam ilmu isnad atau mustalahul hadis. Karena ilmu hadis membahas siapakah perawi itu, seorang adil, seorang muslim, adil, dobit ataukah tidak, bersambung-sambung sanadnya ataukah tidak, dan seterusnya. Hanya yang dibahas di dalam hadis mutawatir adalah apakah jumlah perawi yang meriwayatkan itu sudah cukup banyak atau belum? Mungkinkah yang sama memberikan itu atau tidak, baik berdusta dengan jalan mufakat atau karena kebetulan saja. Demikian pula keadaan yang melatar belakangi berita itu, terutama kalau bilangan perawi itu tidak begitu banyak jumlahnya. Karena hadis mutawatir sudah pasti sahih, maka wajib diamalkan tanpa ragu-ragu, baik dalam masalah akidah keimanan maupun dalam bidang amaliyah, yakni baik mengenai ubudiyah maupun muamalah. Dan hadis mutawatir memberikan faedah qat'i atau yakin, sehingga bagi orang yang mengingkari hadis mutawatir dihukumi keluar dari agama Islam dan termasuk kafir. Sedangkan menurut M. Ajaz al-Khatib, bahwa hadis mutawatir merupakan suatu perintah atau larangan yang harus diikuti dan diamalkan oleh setiap orang muslim. Sekian pembahasan dari saya mengenai hadis mutawatir. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.